Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian yang masih mengikuti channel saya, ini saya sudah dalam perjalanan mendekati kota Toli-Toli, dan kita kebetulan dari perjalanan ini kurang lebih kita masih akan menempuh jarak 15 kiloan ya. Kita bisa tiba di pusat kota Toli-Toli, dan memang di sana sini sudah mulai terlihat. Nah, ini ucapan selamat datang di kota Toli-Toli. Teman-teman sekalian, di sana sini mulai terlihat bahwa ini walaupun masih kelihatan ada wilayah-wilayah hutan, pepohonan, tetapi sudah lebih banyak pemukimannya, sudah banyak rumah-rumah yang mulai kelihatan dari jalan masuk menuju kota Toli-Toli. Karena memang pada dasarnya kita masuk di kawasan perkampungan, memasuki satu kota, maka akan terlihat pemukiman-pemukiman penduduk, dan ini sangat berlaku umum di semua daerah ya. Jadi teman-teman sekalian yang masih mengikuti channel saya, kita ini udah pada lapar ya teman-teman sekalian, karena memang di tempat persinggahan tadi setelah dari jembatan Binar, Desa Kapas, kita sebelum memasuki kota Toli-Toli ini memang masih mau mencari tempat-tempat kuliner atau tempat jajan yang bisa kita beli-beli sekedar untuk sebelum sampai di hotel. Dan ini kita masih mencari-cari ya, ini di sekitar-sekitaran sini apakah ada tempat yang bisa kita singgahi untuk kita makan. Namun tentu saja kita melihat di situasi pandemi ini, kita masih mencari apakah ada tempat-tempat tempat makan yang boleh layak untuk dikunjungi dan tidak banyak kerumunan orang di situ. Barangkali itu mungkin recommended ya untuk kita kunjungi. Jadi kita ini sekarang mau ke wilayah memang tempat pusat kuliner, tapi masih muter-muter dulu ya teman-teman sekalian, karena ini kota Toli-Tolinya juga baru kali kedua dengan ini saya sendiri kunjungi, karena ini memang tempat orang tua mertua saya. Jadi kami keluarga memang ini mau melihat langsung kota ini, mau sekaligus mau melihat rumah mertua di Tuile. Jadi sekalian kami memanfaatkan liburan ini untuk melihat-lihat bagaimana keadaan tempat yang pernah kami kunjungi lalu, dan sekaligus kami bernostalgia dengan suasana alam Toli-Toli, mengenang kehidupan bagaimana ketika kita jalan-jalan di sini masih bersama dengan mertua. Dan sayang sekali ya kalau teringat hal-hal seperti ini, membangkitkan masa lalu teman-teman sekalian. Namun ini suasana liburan. Kita lihat ini ada pelabuhan Toli-Toli. Pelabuhan ini memang pelabuhan yang cukup ramai teman-teman sekalian, karena berbagai arus barang dan jasa lewat pelabuhan ini, baik dari barang-barang dalam kontainer maupun pelabuhan untuk lokal ya. Ini memang cukup ramai, jadi saya sengaja syuting tempat ini, tayangkan dalam video ini untuk melihat langsung bagaimana situasi pelabuhan Toli-Toli. Jadi kita, karena ini sudah siang hari, ini kurang lebih pukul 13.00 WITA. Jadi teman-teman sekalian, di lokasi ini, di pelabuhan ini memang termasuk pelabuhan yang panjang ya, termasuk pelabuhan yang panjang. Ini masih sekitar wilayah pelabuhan. Kami mencari bagaimana kalau di sekitar tempat ini terdapat juga tempat kuliner, namun memang tidak ada teman-teman sekalian. Jadi kami hanya melihat-lihat saja pemandangan dari mobil ini, kita tidak turun ya, karena memang suasana di sini juga kita lihat agak panas ya, walaupun ini ada pepohonan yang tumbuh di sekitar wilayah pantai.
namun ini memang suasana agak panas ya, agak menyengat. Jadi teman-teman sekalian, ini kita sudah mulai jalan menuju ke daerah Tanjung Batu. Jadi ini melalui jembatan penghubung ke arah sentral. Jadi alhamdulillah ini teman-teman sekalian, walaupun kita ini sudah di daerah mendekati wilayah perkotaan, namun kita masih bisa menyaksikan pemandangan seperti ini. Maksudnya ada wilayah-wilayah yang masih suasana pedesaannya. Jadi ini sudah kita masuki lagi kota Toli-Tolinya dari arah timur ya, dari arah timur. Jadi teman-teman sekalian yang masih mengikuti channel saya dan keluarga ini sudah menuju arah tempat kuliner, tapi kita melewati beberapa pertokoan tua. Jadi pertokoan yang sudah lama, namun ini ada jembatan. Saya senang sekali warnanya ini teman-teman sekalian. Dia menjurus di arah perkotaan, tapi dia dibuat konstruksi kuat dan dicat lagi warna-warni. Saya senang sekali melihat warnanya itu. Ini kita masih di wilayah pesisir pantai ya. Di Gorontalo juga, ke provinsi Gorontalo, kita kalau melihat kondisi seperti ini, yang pelabuhan-pelabuhan pantai ini, kita bisa menemukan juga lokasi-lokasi strategis seperti ini dan tempat-tempat kuliner seperti ini. Nah, kita juga sekarang sudah menuju teman-teman sekalian di salah satu tempat kuliner. Saya ingin melihat langsung ya bagaimana tempat kuliner di sini menyiapkan makanannya, dan kami ingin mencari tempat kuliner yang benar-benar masih jauh dari banyak orang ya, karena rata-rata memang kalau di tempat kuliner yang banyak orang, kita susah sekali melihat apakah diberlakukan betul prokesnya atau tidak. Tapi kita coba ya, ini kuliner-kuliner pinggiran pantai ini ada yang memang disajikan ikan batu, ikan bakar, baronang, tapi kami ingin mencari suasana yang memang kalau bisa cuman kita sendiri doang yang di dalam itu. Yang apakah ada yang seperti itu, kita mau lihat teman-teman sekalian. Jadi kita mau belok kanan di wilayah ini, kita mau belok di sini teman-teman sekalian. Apakah ada tempat yang masih kosong-kosong? Jadi bukannya kita mau lihat tempat yang ramai untuk dimasuki. Biasanya itu orang mengidentikan kalau dia ramai berarti dia enak masakannya, tapi kita mau cari tempat yang sunyi. Dan ini kebetulan kita dapat satu rumah makan, satu restoran yang agak sunyi, tetapi kita bisa melihat view pantai dari sini ya. Jadi teman-teman sekalian, sekarang saya coba men-shoot ini pantai dari tempat makan ini. Bagus sekali teman-teman sekalian, karena memang suasananya masih kelihatan sekali. Ini disiapkan tempat cuci tangan, dan kebetulan kami coba tanya tadi di pengelola rumah makan ini, restoran ini, mereka juga menyampaikan persediaan tempat duduk di sini memang cukup banyak, tetapi bila mereka melihat kerumunan terlalu banyak datang berkunjung, mereka akan sampaikan ini sudah di booking yang lain untuk menjaga pertama akan banyak orang yang tidak memungkinkan mereka melihat penyebaran di sini, penyakit di sini, virus atau apa. Jadi mereka selalu menyampaikan untuk membatasi jumlah yang masuk. Karena nanti ini ya masalah keuntungan benefit. Ini teman-teman sekalian, itu saya senang sekali. Makanannya itu ada ikan bakar. Ikan bakar ini ikan bakar ikan baronang ya. Kemudian ini mereka sedang siapkan ini. Jadi kita pakai saja satu meja ini. Kita pakai satu meja, dan ini satu meja yang lain dikasih untuk anak-anak. Jadi ini wokunya dan sambalnya. Jadi sambalnya ini ada berapa sambal? Dia ada sambal memang sambal pedas, kemudian sambal mangga, kemudian ada sambal belimbing wuluh. Jadi teman-teman sekalian, saya senang karena
Dia siapkan juga ikan crispy. Ikan crispy ini rupanya yang tadi saya lihat, kalau itu ikan bakar, ini ikan wokunya nasi. Kalau ikan crispy ini yang saya syuting ini, ikan crispy ini terdiri dari ikan-ikan yang sudah dibuat sedemikian rupa, terasa garing ya teman-teman sekalian. Jadi enak sekali disajikan di sini. Sayurnya, ikan bakarnya. Jadi semuanya terasa enak di sini teman-teman sekalian, menikmati makanan di pinggiran pantai ini. Kemudian bersih-bersih, mereka steril. Setiap selesai orang makan di sini, mereka semprot meja sampai dengan tempat duduk kita yang kuliner ini, duduk melantai ini disemprot dengan desinfektan, dan itu mereka perlihatkan langsung ke kita. Ini rumah makan Nurul namanya. Jadi teman-teman sekalian, ini recommended banget untuk tempat makan, karena walaupun persediaannya yang kita makan ini cuma jumlahnya terbatas sedikit ya, tetapi suasananya memang enak, bagus, dan pelayanannya memang maksimal teman-teman sekalian. Saya bagikan ini untuk anak saya di sebelah untuk makan, dan kami suami istri dan anak yang kecil-kecil ini di sini untuk kita atur makannya ya bersama. Jadi teman-teman sekalian, ini recommended banget bila kita datang berkunjung ke Kabupaten Toli-Toli. Tempat makannya juga di pinggir pantai, bagus untuk bersih-bersih teman-teman sekalian. Jangan khawatir, ini terjaga selalu kebersihannya. Jadi teman-teman sekalian yang masih mengikuti channel saya juga ingin melihat cara membuat sambalnya di dapur. Itu ternyata sambalnya itu dia anak ini ikan asinnya itu katanya nanti dia mau kasihkan ke kami buat oleh-oleh. Jadi teman-teman sekalian, saya itu terkagum-kagum karena orangnya juga yang tukang masak ini, beliau sampaikan yang pemilik restoran ini. Nah, ini dikasih saya ikan asin, teman-teman sekalian. Katanya buat oleh-oleh. Dia belajar masaknya, kata ini rumah makan Nurul. Dia katanya belajar masak dari orang Arab Gorontalo. Jadi teman-teman sekalian, kita dari Gorontalo jauh-jauh ketemu lagi dengan orang belajar masak dari orang Arab Gorontalo. Itu mungkin teman-teman sekalian sekedar tayangan dari saya. Terima kasih masih mengikuti channel saya. Jangan lupa like, share, subscribe, dan yang belum subscribe, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.